Saya sapa, apa kabar anak-anak? Dia tak nengok saya sapa lagi sekali. Yang menengok saya itu cuma mata dia sebelah aja. Oh iya Pak, dia lagi konsen dengan game. Ternyata itu adalah game apa nama itu? Ada bayar-bayar gitu. Dia lawan kawan dia duduk sebelah, dia lawan kawan dia. Karena saya mau miralkan tak sedap juga. Masih, saya videokan. Saya buat video, edit untuk video masing-masing. Saya tunjukkan ke orang tuanya. Orang tua itu menitipkan ke sekolah 100%. Oh ini sekolah yang terbaik. Tak bisa juga. Istilahnya Ustaz masuk bengkel. Jadi ada orang tua itu yang menganggap sekolah itu bengkel Ustaz. Barangnya ini dia serahkan ke bengkel 100%. Terserah dia mau servis seperti apa, dia terima, jadi tinggal bayar. Jadi itu memang berat PR kita. Di bawahnya dataran sawah, tengok ke bukit gunung menjulang, meninjau. Bukan gunung meninjau, gunung Kerinci. jadi kita ceramah di kelas, tapi kalau begitu sampai di rumah orang tua biarin kayak gitu ya, kadang kita merasa kayak menyayat hati lah kan. Kalau kita bisa gini ya, kalau kita hanya sekedar menjalankan tugas Ustaz, ya udah selesai ngajar, selesai gitu ngajar. Tapi sebenarnya kan lebih daripada itu. Lebih daripada tanggung jawab itu. Keluhan dari anak-anak kid zaman now. Anak-anak sekarang. Keluhan orang tua terhadap anak-anaknya itu luar biasa. Ada orang tua terus menyampaikan dengan permasalahan anak itu secara pribadi. Gara-gara ini HP. Ustaz kan sering ke pulau-pulau juga Ustaz. Tengok-tengok di daerah pulau-pulau itu gimana? Sama nggak? Artinya kecanduannya itu sampai ke masyarakat pulau tak? Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Gimana Ustaz kabar ini? Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Saya mendukung dengan anak-anak muda yang membuat banyak channel untuk mensiarkan kegiatan positif. Luar biasa. Ya, hibur-hiburan lah Ustaz ya. Iya, sambil hiburan iya juga. Sambil menebarkan kebaikan. Sambil menebarkan kebaikan, syiar. Kalau tak seperti itu kita diam, tak ada faedah kita. Ya, tak ada manfaat. Diam aja begitu, tak bisa buat. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Itu lebih baik. Apalagi dunia sekarang Ustaz kan. Orang tuh lebih banyak lari ke situ saya tengok tuh. Iya. Karena memang kalau sekarang ini bisa juga kita terjemahkan dunia sekarang ini dunia IT. Nah, dunia IT. Zamannya udah beda. Zaman beda. Ya, zaman sekarang zaman IT. Di rumah aja dia tinggal cari apa yang mau dia. Cari aja di kamar di mana. Cobalah tengok anak-anak tuh. Kalau anak-anak kalau balik sekolah, mungkin kalau ada sekolah dilarang oleh guru dia. Tak ada yang dia pegang selain ada HP. Coba tengok, kalau tidak ada filter, kalau tidak ada apa namanya kontrol dari orang tua, berarti dia megang HP terus. Nak sampai kapan anak itu megang HP? Nak jadi apa kan? Jadi Ustaz kan sering ke pulau-pulau juga Ustaz. Tengok-tengok di daerah pulau-pulau itu gimana? Sama nggak? Artinya kecanduannya itu sampai ke masyarakat pulau tak? Iya, kalau di kota itu luar biasa kejadian hal yang seperti itu. Tapi di samping luar biasa, dia biasa-biasa saja, kan? Biasa-biasa, tak merasa, tak aneh. Kalau pula kehidupannya setiap hari memang seperti itu. Kalau kita pergi ke pelosok, ke daerah-daerah pulau, pedalaman dan lain sebagainya, kita tengok. Bisa saja itu luar biasa dan luar binasa. Ya. Kenapa? Karena kalau sekali dia pegang benda-benda yang IT seperti di handphone itu, dia langsung fanatik betul. Fanatik. Karena jarang dijumpa, jarang dipegang. Ketika dia sudah memainkan, memegang, fanatik. Itu tidak bisa lepas. Dari pagi sampai sore dia tahan. Apalagi yang di kedai-kedai itu Ustaz, itu casnya tuh di tengah ya Ustaz ya. Itu sampai berasa gitu, salah ngeri. Itu pernah saya jumpa.
saya ambil untuk apa? Untuk dokumentasi pribadi, untuk pribadi, karena saya mau viralkan tak sedap juga. Masih, saya videokan, saya buat video, edit untuk video masing-masing. Saya tunjukkan ke orang tuanya, saya kirim ke orang tua dia. Saya berjalan di sebuah pulau itu, dan di tepi jalan itu ada kantin makan. Dan anak di situ duduk di pulau kan. Daerah pulau luar. Pulau Darlingga ini. Jadi duduk anak di atas, macam kita ni, ada tengah ni cas panjang. Colok anak itu HP dan langsung main di situ. Siang di sana itu lampu hidup pada malam hari dari jam 5 jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau siang mati. Ternyata di rumah itu ada pakai genset, kena punya mesin sendiri, dihidupkan. Dia berebut nyucuk HP itu, ada sekitar 10 orang. Dia penuh colok itu. Bukan sekedar dicas. Bukan sekedar dicas, tapi orang tu main game. Saya sapa. Sambil main. Saya sapa. Apa kabar anak-anak? Dia tak nengok saya. Saya sapa lagi sekali. Yang menengok saya itu cuma mata dia sebelah aja. Oh ya Pak, dia lagi konsen dengan game. Ternyata itu adalah game apa nama tu? Ada bayar-bayar gitu. Dia lawan kawan dia duduk sebelah. Dia lawan kawan dia. PUBG ya, bukan? Saya tak tahu juga. Anak-anak sekarang lebih canggih. Saya pun tak terlalu suka game. Di dalam 10 itu, dia jadi ini, dia jadi ini, dia jadi ini. Jadi main per tim. Pakai tim. Ya. Tapi pernah saya pura-pura saya tanya budak-budak untuk melaksanakan menyelidik secara kecil-kecilan. Saya pura-pura, nak, mantap ya mainnya. Main apa? Oh ini Pak main pedang. Wah, kan? Apa ya? Apa nama? Saya tak tahu. Itulah sampai saya tak tahu karena kita tak pernah buka game gitu. Terus apa katanya? Main apa? Oh ini main perang-perang gitu, main pedang kata dia. Berapa? Macam mana download aplikasinya? Ajarkan Pak. Oh Pak, ini berbayar. Berapa harga dia? 90, kalau yang ini 95.000. Ada lagi yang 100. Per bulan. Nanti yang sudah per bulan, kalau tak salah per bulan. Download itu berbayar. Jadi saya pikir anak ini tingkat SMP, tingkat SD, dari mana dia ngambil duit segitu? Tak akan ada. Kira-kira ini Ustaz waktu tengok kayak gitu tuh perasaan Ustaz gimana? Ya marah ada. Yang terasa tu menyayatkan hati. Kita menyayatkan hati tu gini, kita tak nak negur, orang tua tak peduli, tersayat hati kita. Itu luar biasa. Kita guru berbusa-busa mulut di kelas, kita ceramah-ceramah di kelas, tapi kalau begitu sampai di rumah orang tua biarin kayak gitu ya, kadang kita merasa kayak menyayat hati lah kan. Kalau kita bisa gini ya, kalau kita hanya sekedar menjalankan tugas Ustaz, ya udah selesai ngajar, selesai ngajar. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Lebih daripada tanggung jawab itu. Jadi kalau anak itu ada 3 komponen, kan? Yang pertama sekolah, yang kedua yang pertama orang tua di rumah. Yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Itu harus sejalan tuh. Rumahnya bagus, sekolahnya bagus, lingkungannya bagus. Ini yang harus kita bangun. Kalau di rumah bagus, lingkungannya rusak, itu kemungkinan untuk rusak ada. Justru yang lebih kuat pengaruhnya di lingkungannya daripada di sekolah. Itu luar biasa. Lingkungan, karena lingkungan dia beraktivitas banyak. Di sekolah dia hanya diawasi beberapa jam aja Ustaz. Iya. Ada psikolog dari Tanjung Pinang. Luar biasa. Saya sempat tanya juga tuh. Sempat juga komen ya. Tentang anak-anak. Ibu-ibu kan banyak mengeluhkan anak-anak. Tapi alhamdulillah sangat penting. Psikolog jawabnya luar biasa. Jadi yang dijawab itu adalah masalah anak. Judulnya itu sinergitas orang tua dan guru. Itu judul. Bagus. Tapi judul yang sebenarnya judul kalau kita bisa nambah, sinergitas orang tua
guru dan lingkungan. Nah, jadi tidak bisa berdiri sendiri untuk membangun mental anak itu, tak bisa. Misalnya dilepaskan apalagi di sekolah guru agama, tak bisa. Dan semua guru dilepaskan kepada guru ini, tak bisa juga. Bahkan semua guru yang ada di sekolah tak bisa. Dan orang tua itu menitipkan ke sekolah 100%. Oh, ini sekolah yang terbaik, tak bisa juga. Istilahnya Ustaz masuk bengkel. Jadi ada orang tua itu yang menganggap sekolah itu bengkel, Ustaz. Barangnya ini dia serahkan ke bengkel, 100%. terserah dia mau servis seperti apa, dia terima, jadi tinggal bayar. Jadi itu memang berat PR kita, dan kita Ustadz Hamka dan kita dan kawan-kawan kita, ormas-ormas Islam yang lainnya, itu PR besar bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ya melalui channel Hadil Channel. Hadil Channel ini tersampaikan. Ini bukan untuk apa, ini sangat bermanfaat bagaimana kita menyampaikan pesan, biar itu sinergi itu kerjasama kita. Jadi jangan melepas tangan. Kalau Ustadz sendiri tuh kalau nengok pendidikan yang bagus tuh kayak mana? Makanya tiga-tiga ini kan harus kita masukin. Ada peran orang tua, ada lingkungan, ada sekolah, orang tua dan lingkungan ya. Ini kita mau memadukannya itu kayak mana, Ustaz? Iya, kalau bertanya mana yang bagus itu kan pakar pendidikan yang lebih berhak menjawab. Pakar pendidikan ya. Jadi saya tuh ragu juga. Tapi kalau saya secara pribadi itu lebih kepada perasaan dan yang ilmu yang kita belajar dengan secara sederhana. Dan kita ini terlalu banyak teori ya. Dari sejak zaman Soeharto berubah, jadi sana berubah. Jadi ya cuma dia tidak menyentuh karakter. Jadi kenaulik, kalau kata Pak Kemenak, Pak Muhammad Nasir. Kalau untuk pengetahuan tuh gampang saja menyampaikan. Tapi karakternya tidak singgah, tidak hinggap pada pribadi. Ini karakternya mahal. Apalagi sekarang ini berkaitan dengan Hari Guru kita, Ustaz. Hari Guru, oh iya juga ya. Kita memberikan kontribusi lah. Kontribusi Hari Guru. Tapi kalau untuk nanya macam-mana pendapat atau bukan pakar ya, bukan pakar, kita hanya ini bincang-bincang santai ya. Bincang santai, kita share pengalaman. Share pengalaman. Yang Ustaz sampaikan tadi tuh, seorang guru itu kalau anaknya cerdas, Ustaz, dia jelaskan di depan papan tulis. Mungkin 10-15 menit anak tuh udah bisa tangkap. 2 tambah 2 berapa? 10 tambah 10 sekian. Yeah. Tapi kalau untuk merubah atau menanamkan karakter atau adabnya, itu nggak gampang. Kita harus kawal segala macam misalnya. Itu sampai ke rumah itu harus mata rantainya itu nggak boleh putus. Itu. Ini gini pola pikir. Menurut saya ya, pola pikir anak itu seperti ini. Dulu zaman 90-an lah, zaman kita. Zaman 90-an belajar itu fasilitasnya itu sangat sederhana sekali, sederhana, tapi apa yang diajar oleh guru itu langsung lengket, langsung muncul karakter, langsung bersikap, langsung berbekas lewat di hadapan guru itu sampai merunduk. Ngangkat piring, saya ingat betul. Kalau ada orang acara pesta, kalau ada orang acara syukuran, ngangkat piring itu, kalau di kampung saya, itu jangan asal-asal. Misalnya kita kan megang gelas, gini. Kalau kita taruh seperti ini, kita kena denda, dipanggil, depati nenek mama. Kalau di sini didenda oleh LAM, Lembaga Adat Melayu. Itu tidak sembarangan. Itu kena sudah tertanam nilai-nilai adat yang sudah dari turun temurun itu sesuai dengan ajaran Islam. Sudah ada dalam ajaran Islam kan. Itu secara praktis kan sudah dilaksanakan. Itu sangat luar biasa. Adat mengajarkan seperti itu kan, apalagi ajaran agama Islam mengajarkan seperti itu. Inilah yang saling sinergi. Adat seperti ini, maka kalau kita meminjam dari istilah Sumatera Barat, daerah Padang, bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah.
Jadi adat itu bersendi kepada syarak. Adat nggak boleh bertentangan dengan agama. Tak boleh. Nah, jadi kalau itu seiring, maka aman. Ya, kalau kita untuk mendapatkan apa namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kira-kira seperti itu ya. Itulah bagaimana aktualitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kita agak jauh nih nampaknya bincang-bincangnya, kemana Luar kita biasa. bincang luar biasa. Tapi walaupun kondisi sudah seperti itu, tapi kita sebagai pendidik, sebagai apa namanya guru ya Ustaz ya, nggak boleh putus asa ya. Tak boleh. Mungkin salah satu saya tengok usaha Ustadz itu adalah, atau teman-teman kita di Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga itu mendirikan didikan subuh ini Ustaz. Mungkin itu Ustadz bisa ceritakan salah satu mungkin upaya kita Ustaz untuk menarik anak-anak ini supaya mungkin mengenal agama atau gimana Ustaz itu. Iya. Perspektif kita mewakili dari Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga ya, dan saya sebagai mewakili juga. Ini beliau ini saya belum perkenalkan. Apa tuh? Ini wakil ketua Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga, lupa saya. Iya, sebenarnya itu ya wakil, sebenarnya kita itu sama saja anggota semua, cuma artinya kita terikat. Saling tapi kita untuk mendorong, saling berbagi ya. Kalau untuk jadi wakil kawan sebenarnya banyak ya, tapi ketua, tapi alhamdulillah respon ketua kita PMKL sangat aktif, dan kita di belakangnya juga sangat juga kawan-kawan kita sangat semangat, antusias untuk bangun itu. Jadi dimulai di awal didikan subuh. Jadi didikan subuh itu awalnya gimana? Itu kan kegiatan sudah dari kapan Ustadz mulainya? Iya, awal pertama di sini. Kan gini Ustadz, apa namanya? Kegiatan ini kan Ustadz yang memulai lah. Kalau untuk yang di Cening Ustadz ya, Ustadz yang memulai, kemudian waktu itu gimana sehingga dia dimasuk ke dalam program kegiatan kita untuk PMKL? Sebenarnya didikan subuh itu sudah dilakukan jauh-jauh hari di sini, karena saya pernah juga di Lingga. Namun dia sempat terputus. Kan banyak juga orang-orang hebat di sini pergi belajar di Pekanbaru. Rata-rata di sini kan banyak ya, di Pekanbaru, di Jogja, merantau. Itu pernah juga, cuma terputus. Dan ketika kita sampai di sini, kita coba menyambung. Dan itu pernah dilakukan. Nah, itulah pentingnya mengorganisir, pentingnya persatuan untuk bisa melakukan itu kontinu, kan? Rutin. Jadi didikan walaupun sederhana. Dia kan awal-awal sesuatu itu harus sederhana ya. Nah, praktis. Jangan angkat yang berat-berat. Jangan angkat terlalu berat. Ini jadi susah kita jalannya. Orang cepat jenuh. Nah, kita mencari yang ringan-ringan saja. Dan didikan subuh ini dia ringan, tapi berbekas. Nah, berbekas. Kenapa? Karena dia belajar di sana itu tidak bawa buku, tidak bawa pena. Kalau boleh kita tambah namanya itu didikan subuh ceria. Saya pernah buat didikan subuh ceria karena anak itu memang ceria. Itu lebih luar biasa kan? Lebih keren. Lebih keren. Iya. Itulah didikan subuh. Jadi Ustadz ditelepon ya atau gimana untuk kegiatan waktu itu? Ya, didikan subuh PMKL kita memang sering memberikan usulan bahwa bagaimana kita mencoba, karena kita kan sudah ada badan, sudah ada organisasi Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga yang diketuai oleh Ustadz Muhammad Amin SAI ya. Dan beliau menghimpun kita semua, buatlah wadah Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga pada waktu itu. Dan belum ada program, baru mengurus aktanya, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan programnya sudah kita selesai. Dan mengenai didikan subuh ini itu bisa disinergi antara bidang kepemudaan dan remaja, itu Ustaz Azni Hamka kalau tidak salah ya. Kemudian ada kemasjidan, pemberdayaan masjid Ustaz Armain. Ustaz Armain. Nah, ini disinergi. Tapi alhamdulillah ini sudah sinergi untuk dalam program ini. Banyak program kita. Jadi apa pertanyaan tadi, lupa saya. Jadi upayanya itu
kegiatan ini, tujuan daripada kegiatan ini untuk didikan subuh ini, Ustaz? Iya, untuk kegiatan di subuh itu awalnya mulanya kena di Ceneng di Masjid Al-Mu'awanah ya. Di Masjid Al-Mu'awanah kan udah lama tak dilakukan. Kami melakukan pergantian pengurus. Awalnya saya sebagai ketua pengurus masjid, bertukar sekarang menjadi pengurusnya Ustaz Kasmadi. Jadi pengurus masjid saya di bidang dakwah dan pendidikan di masjid, dan banyak kawan, ada Pak Samsudin, Pak Hutar dan lain sebagainya. Nah, di situ kami lakukan acara didikan subuh yang sudah pernah kami lakukan 2 tahun yang lalu, dan setelah 2 tahun yang lalu itu terjadi COVID. Ya, 2019 ya? Ya, 2019 ya COVID. Nah, itu 2 tahun, itu sempat terhenti. Kami ingin melakukan banyak komen dari kawan. Dan masjid, kita sempat memang zona merah di ini. Zona merah. Iya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sampai hari Lebaran pun datang kuah mau dilakukan salat Id di masjid atau tidak, bagaimana? Karena kan itu garis merah kita. Jadi saya sebagai ketua, saya ambil keputusan tetap dilakukan. Kami ikut aja protokol kesehatan, tetap. Dan kita ikutlah ya. Yang namanya masyarakat pasti ada suara sumbang, ada khilaf. Ya kita tetap melakukan. Nah itu. Jadi telepon dengan respon, kita adakan rapat waktu itu. Kemudian sempat di-share. Ya, ini bukan untuk riak ya. Sebenarnya saya mikir, wah ini berat kalau tak disampaikan, orang tak tahu. Awalnya itu niat dalam hati itu supaya seluruh masjid dan surau yang ada TPQ-nya di Kabupaten Lingga ini, khususnya di Kecamatan Lingga dulu, dan itu mengadakan kegiatan didikan subuh. Semarak didikan subuh. Karena yang terdengar pada didikan subuh itu anak mengaji, anak azan, anak sholat pada waktu kita subuh, sehingga orang-orang tua dengar itu senang. Dan itu awalnya saya share-kan, ternyata respon di-share-kan oleh Pak Agus. Pak Agus minta foto didikan subuh. Saya bilang tak usahlah. Katanya tak apa Ustaz. Saya kirim ke WA dia, di-share dia. Ternyata ada komen, mudah-mudahan ini masjid yang lain mudah-mudahan masjid yang lain ikut. Artinya responnya bagus. Respon bagus. Saya bilang, wah berat juga tanggung jawab nih kan. Akhirnya ketua nelpon, langsung ngajak rapat. Dan antum kan masuk rapat kan? Betul. Rapat waktu itu. Kita rapat kan? Di kantor sekretariat. Ya. Sekretariat kita di Mading. Nah, setelah itu kita rapat. Ditetapkan tanggal 21 launching oleh Pak Bupati Muhammad Nizar. Nah kita launching, alhamdulillah sukses. Dan saya kerahkan anak pada waktu hari Sabtu besok mau laksanakan, saya geladi. Ya, ada Pak Ketua geladi, Pak Ketua datang. Sampai semalam saya tak tidur. Sampai saya mikirkan, saya takut anak itu tak datang. Tak datang. Ternyata di luar dugaan ramai. Sampai makanan tak cukup. Tak cukup. Luar biasa. Saya tunggu sampai saya terakhir balik itu. Saya tinggal sendiri di depan masjid itu, nunggu anak orang tuh jemputan mobil. Itu dari mana-mana itu? Sudah Pak Ketua. Nah, jadi luar biasa. Saya nengok semua kawan tuh antusias. Masuk antum, sibuk keliling sana, sibuk keliling sini. Ngambil gambar sana, ngambil sini. Emang cari kesempatan dalam kesempitan. Menyelam sambil minum air. Takutnya kalau menyelam tak naik-naik. Tapi luar biasa. Karena kameramennya ya sudah profesional ya. Luar biasa. Tapi itulah. Tujuan kita kan untuk sebagai tanggung jawab humas kan. Ya. Kita harus melaporkan nanti. Karena antum kan ketua humas. Iya. Bagian publikasi ya. Itu luar biasa. Jadi memang begitu, kita ini sama-sama untuk membangun. Saling membutuhkan, melengkapi. Ya, tidak saling mengurangi, terus kita saling menambah, kan? Tidak saling apa. Kalau itu asalkan itu positif, kita dorong. Nah, jangan ada apa ya? Tidak ada apa-apa sebenarnya. Jadi begitulah didikan subuh yang kita lakukan. Akhirnya terjadilah launching, alhamdulillah. Dan tekanan dalam pidato Pak Ketua, bagaimana setiap subuh ini setelah launching
harus dilakukan, ada dikontrol oleh Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga. Ini amanah kita, tanggung jawab berat. Dan setelah selesai launching, tinggal saya pada waktu itu, saya, Ustadz Amim, Ustadz Armain. Jadi setelah itu tinggal saya dengan Pak Amim. Jadi ada orang tua dari TPA yang dari saudara Penggalaut itu minta bekas tag susunan acara. Lah tuh semangat luar biasa. Saya bilang, Bu, nantilah kami kirim. Oh tak, saya minta tag bagaimana susunan acara tadi sama ikrar dirikan subuh. Kan percontohan kan, belum sempurna. Tapi saya ambil, saya kasih. Dan terdengar daripada TPK lain lagi. Sedang nunggu mobil untuk pulang. Sekitar jam 7. Minta Pak, nanti kopi aja. Oh Bu, tak dah habis. Nanti kami gandakan. Alhamdulillah sudah di apa? Saya kirimkan kepada sekretaris Pak Iswa. Kalau udah dikasih atau belum, wallahu alam. Karena besok mau dikasih subuh. Mudah-mudahan sudah dikasih kan. Itu yang pertama setelah yang pertama. Karena ini antusias. Jadi ketika sudah launching antusias, ya kita cepat respon kepada TPK yang ada di Kecamatan Lingga khususnya. Bagus Ustaz, kira-kira kalau kita untuk didikan subuh itu nanti kita bikinkan buku panduan ya Ustaz? Iya rencana gitu, kita akan buat buku panduan. Jadi sudah ada belum? Belum ada. Untuk yang sementara ini kita baru buat apa, selembaran susunan acaranya, apa sajanya, itu yang sederhana dulu. Yang sederhana. Nanti ada panduan. Kalau mau panduan, kemarin ada juga minta pegangannya itu pegang saja tuntunan sholat lengkap. Itu sudah ada lengkap sebenarnya. Karena itu praktis. Simple. Ya. Tidak seperti ini. Nanti kita bagaimana Pak buku perbandingan mazhab. Tidak seperti itu. Itu luar biasa. Kenapa? Ini yang praktis. Sholat. Contoh misalnya kita lakukan kalau didikan subuh itu kita lakukan protokolnya siapa, pembacaan kalam ilahi siapa, terjemahannya siapa. Setelah itu sudah dibuka oleh protokolnya, baru azan. Siapa yang azan? Dikumandangkan azan. Siapa anak yang azan? Dipraktek langsung azan subuh. Setelah selesai itu baru melakukan salat subuh berjemaah. Siapa imamnya? Nanti berteriak baca. Kalau anak yang tak berteriak, yang tukang pemandunya atau ustadznya itu harus apa namanya? Cek, harus memancing anak itu biar lebih keras. Ayo, biar sajalah dia berteriak. Tapi anak-anak itu kan suka dimancing. Dia suka berteriak. Dia sholatnya persoalan dia sholat itu bergerak gini gatal tengok, itu tidak ada masalah. Intinya kita pembiasaan dulu. Nanti pembiasaan anak itu bisa. Karena anak itu meniru. Nanti dia biarkan saja dia baca apa yang dibaca. Jangan disalahkan anak. Ya memang anak-anak memang udah salah kan. Jadi biar aja dia baca. Nanti dia dengan akhirnya pandai sendiri. Karena itu diulang-ulang. Jangan kita tak, kamu hafal ini cepat, kalau tak hafal awas. Jangan gitu. Didikan subuh tidak seperti itu. Didikan subuh itu mengajak dia senang, ceria. Nanti ada pembacaan rukun iman, rukun Islam. Karena hari ini di sekolah anak-anak pun kalau ditanya di sekolah, bukan saya saja ya, gini menurut Bapak Bapak Kemenak, itu dia pernah ke sekolah salah satu sekolah itu tingkat SMP lah. Ditanya rukun iman, apa gimana? Madrasah atau SMP ditanya tentang rukun iman tak tahu. Macam mana? Kalau didikan subuh, insya Allah hafal dia. Setiap hari dia baca lagu. Rukun iman itu tidak kita baca rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. Tidak seperti itu. Saya pernah coba Saya coba didikan subuh itu, saya coba seperti baca Pancasila. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. 1. Iman. Lambat. Saya tengok kenapa anak ini bosan. Jadi saya robah karena kita dapat pengalaman itu sewaktu kita praktek. Bukan dengan apa? Itu ini teorinya seperti ini, tidak. Kan? Jadi kita coba buat lagu apa? Wahai kawan-kawan, mari kita menghafal rukun iman 6 perkara. Ada langsung percaya kita kepada Allah dan selanjutnya
langsung hafal anak hari ini, udah lekat. Senang. Sampai kalau kita siapa yang baca rukun iman ya hari Ahad besok, saya semuanya mau nunjuk. Wah, ada kewalahan juga kita. Ini luar biasa. Memang harus ada inovasi memang dalam Inovasi. belajar. Ya. Nah, itu insya Allah. Metode kita kan itu terus. Jadi kadang memang lambat. syariah. Insya Allah ini lagu-lagunya nama-nama malaikat, nama-nama rukun iman, rukun Islam nanti akan lagu. Diciptakan oleh Ustadz Andi Arko. Boleh disampaikan kan? Nanti Ustadz Andi Arko akan membuat lagu. Beliau bisa membuat lagu singkat tentang itu untuk sudah mudah anak itu memancing pikiran dia. Jadi seperti itu. Sampai nanti setelah didikan subuh, rukun iman, rukun Islam, rukun sholat, kemudian rukun wudhu, ayat pendek. Ada kemarin. Ada nama-nama sahabat, ayat-ayat pendek, apalagi doa-doa harian, doa-doa pendek, dan apalagi dan seterusnya itu tidak baku. Mau ditambah di masjid asalkan jangan panjang, yang mudah anak menghafal. Nah, dan dibuat, dan berikutnya ada pidato dari dia. Pidato dari dia itu butuh ekstra untuk melatih dia. Tapi kalau di sini belum. Atau kena anak-anak belum. Itu harus ada buku panduan, pidato singkat. Nah, setelah itu baru penutup. Nanti disampaikan oleh ustadz. Siapa yang membimbing? Nanti dia mengarahkan pengarahan. Baru assalamualaikum. Sudah selesai itu. Karena di sini zamannya sudah lengkap dengan IT. Kalau kami di Ceneng itu kami putar dengan video kartun tentang Nabi dan sahabat. Tembak yang fokus di dinding masjid. Luar biasa anak nonton. Itu menjadi salah satu motivasi tersendiri. Motivasi. Setelah selesai itu, dan nanti dia dikasih makan. Nasi lemak, nasi dagang, dan daun tuh dikasih makan. Dikasih kue. Ada memang di masjid kita anggarkan. Di masjid itu dianggar setiap pagi minggu kita kasih anak makan. Beli aqua. Seharusnya seperti itu. Memakmur masjid kita harus seperti itu. Itulah Ustaz. Jangan sampai uang uang orang yang infak itu kita tumpuk-tumpukkan tidak pernah kita keluarkan. Seharusnya kan uang yang begitu langsung yang masuk langsung dikeluarkan lebih bagusnya. Jangan ditahan. Kasihan orang berinfak. Artinya amalnya langsung jalan. Mengalir kan? Pahalanya langsung mengalir. Nanti duitnya itu bertambah banyak lagi masuk. Iya, betul. Kalau kita tahan, duitnya tertahan juga orang mau masukkan. Iya. Saya itu kadang memang agak terlalu bangga saya kalau ada masjid yang umumkan uangnya masukannya besar-besar. Itu kan Tapi itulah contoh ya untuk berikutnya. Tapi alhamdulillah. Tapi di sini menjadi pencontohan seharusnya. Iya, ya mudah-mudahan bilang percontohan boleh juga. Tapi kita melakukan itu mengalir saja. Tak ada ingin ayo tengok Masjid Ceneng, tidak. Coba kita lakukan mengalir saja karena kita melihat anak-anak kita. Dan hari ini banyak PR besar tak perlu sebenarnya Ustaz kita tuh mengajak orang nengok kita. Ya kan kita berbuat aja, orang tuh nanti nengok. Dan hari ini banyak PR besar tentang anak-anak itu. Remaja belum. Masih punya PR bagaimana cara dia mengumpulkan remaja. Susah. Jadi ya kenapa ya? Macam mana ya? Agar jangan dia itu kalau dia sekali kumpul nanti hilang langsung. Kita ini ingin pelan tapi lekat. Ini Ustaz. Saya pernah lihat di beberapa tempat itu kita adakan kegiatan mabit bersama. Kita undang sekolah-sekolah yang kelas berapa, yang ada rohisnya. Di SMA itu kan ada rohisnya, Ustaz. Kita undang, kita kerjasama dengan pembina rohisnya, Ustaz. Nah, kita undang mungkin mabit atau kita kegiatan futsal bersama atau kegiatan refreshing. Dari situ Ustaz, kita mengambil hatinya mereka, ya kan kita sama-sama. Nanti di situ di sela-sela itu kita mungkin masukin pembinaan sedikit. Tak perlu banyak-banyak Ustaz untuk awalnya. Betul. Karena saya tengok Ustaz, itu menjadi cita-cita saya juga Ustaz. Bagaimana untuk anak-anak muda ini harus dibuatkan ininya Ustaz. Istilah Ustaz itu kayak didikan subuh gitu. Nah, tapi kita jangan masuk ke hal-hal yang serius seperti kayak tadi yang saya sampaikan ke anak-anak yang setingkat SMP, SD gitu kan. Kita bikinkan yang lebih menarik Ustaz. Betul. Betul. Jadi kita istilah itu kita pak. Maksudnya pak anak-anak remaja kan sesuai dengan umur mereka.
kan beda cara daya serap dia. Kalau anak-anak SD dengan SMP itu kan masih seumur lah ya, masih setara. Kalau SMA beda. Tapi bagus itu. Ya. Bagus. Dan ini apalagi kita sudah ada PMKL kan bisa. Iya. Kekuatannya itu lebih besar. Ya Ustaz ya. Dia mungkin bisa kerjasama dengan dinas pendidikan. Iya itu sudah. Ya, Ustaz, ya. Kemarin sudah ada ini. Kemarin saya Pak Ketua PMKL WA ada telepon juga pernah bincang langsung itu dalam waktu dekat nih akan menjumpai dinas pendidikan untuk MOU. Ya. Untuk MOU. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu banyak berada di dinas pendidikan. Berada di sekolah ya, berada di bawah naungan dinas pendidikan, banyak di sekolah. Jadi kalau tidak ada kerjasama, itulah saya bilang tadi, tidak ada sinergi dia, tak ada kerjasama, cuma dia melakukan juga, tapi di sela-sela lain, ya negatifnya kena juga, karena tidak ada yang memantau, misalnya pihak yang terkait kepolisian, Satpol PP, dinas pendidikan, itu harus terkait. Nanti sinergi. Anak-anak itu terkunci, mau ke sini ada Satpol PP, mau ke sini ada pendidikan. Jadi kita siapkan wadahnya. Dia mau masuk ke wadah mana? Ini positif. Enggak? Clear. Nah, ini pikiran kita yang biasa-biasa saja kan, mungkin orang-orang atas lebih cemerlang pemikirannya. Nah, ini usulan kita. Dan satu lagi, untuk memperkuat MOU yang sudah ada. MOU ini Pak Ketua ini menyampaikan kemarin, insyaallah dalam waktu dekat kita sama-sama dengan Pak Ketua itu, setelah itu dah MOU, bagaimana keluar perda daerah, peraturan daerah itu lebih kuat. Kenapa tak? Itu pernah dipraktekkan di daerah lain, di Sumatera Barat, lagi-lagi di Sumatera Barat. Saya dulu waktu kuliah di Sumatera Barat itu tinggal di masjid selama 4 tahun, 3 tahun setengah tinggal di masjid ya? Iya, memang di sana tuh tak asing tinggal masjid ya. Karena berapa banyak masjid di sana, luar biasa, sebanyak masjid di situ. Ustaz pergilah ke Padang, siapa yang tukang jaga masjid itu? Pasti mahasiswa. Itu yang marbotnya mahasiswa, mesin lantainya mahasiswa, tukang azannya mahasiswa. Kalau tak ada imam mahasiswa yang gantikan, kalau tak ada khatib datang mahasiswa yang gantikan. Mahasiswa ya? Serba pakai, serba guna, sampai dari cleaning service sampai jadi imam, serba pandai. Makanya saya pesan kepada anak-anak, nah saya sering sampaikan, kalau kalian tak ada duit untuk kuliah, sampai saya bilang gitu, pergi ke kota Padang atau pergi ke kota Pekanbaru atau pergi ke kota besar, tinggal di masjid, makmur insya Allah. Dikasih gaji, bukan kita ngitung materi ya, dikasih gaji. Saya pernah waktu itu tak ada uang semester, apa kata pengurus masjid, pakai aja uang saya, dikasih. Karena kepercayaan ya? Betul. Apa saya mau ganti? Tak usah lah, berapa lah itu. Bayangkan, berapa lah sebanyak itu, kata dia. Artinya kalau kita sudah dipercaya orang, Ustaz ya. Jadi memang apa namanya tuh, kita tuh ingin mengambil sebuah ilmu pengalaman, itu penting, bagaimana berimbas kepada anak-anak kita dan orang lain. Nah, itu penting. Nah, ini udah kemana-mana kita nih bincang. Apalagi nih yang spesifiknya nih. Jadi kalau saya sendiri sih tahu didikan subuh itu Ustaz baru di sini memang. Iya. Sebelum tak tahu ya? Sebelumnya saya tak tahu. Mungkin yang saya tahu saya itu mungkin TPA, dan TPQ. Tapi MDA. Kan kalau ya MDA, tapi itu lebih terbatas ya Ustaz ya. Kayaknya dia lebih terbatas ya. Kalau untuk didikan subuh itu merangkum semuanya Ustaz ya. Iya. Kalau TPA, Taman Pendidikan Anak-anak atau Al-Quran ada juga. Jadi dia belajar Al-Quran. Senin sampai Kamis belajar Al-Quran. Atau ada juga yang membuat seperti ini, 3 hari rutin Iqra atau baca Al-Quran. Misalnya hari Kamis
sejarah Nabi, atau sejarah Nabi dengan ya? fikih ibadah. Dia selang-seling hafalan hadis atau hafalan doa pendek. Kalau hari Jumat salat berjamaah, menghafal bacaan salat. Tapi kalau didikan subuh itu kalau kita boleh bilang itu adalah rangkuman dari semua rangkaian kegiatan yang telah dia lakukan, apakah itu di sekolah, apakah itu di TPA, di MDA, kita rangkum dan jadi simpel. Kita kemas jadi simpel, jadi ringan. Siapa yang ingin yang telawah, siapa dia, kita cari dari anak yang terfikir yang hebat telawahnya. Jadi nanti dia tu gantian, setiap minggu itu bukan orang itu aja, kan? Setelah itu siapa sering telawah, siapa yang pidato, siapa yang hafalan doa pendek, siapa yang ayat pendek, itu ditampilkan. Nanti siapa yang ceramah dan nama-nama malaikat dan banyak lagi. Kita itu terus dihafal tak? Kalau kita itu buat tag, kita sendiri yang brain, biar aja dia pegang, biar aja, tak usah kita biar aja, nanti dia pandai sendiri. Itulah terus kita ulang tiap minggu. Macam mana anak tetap bisa? Tak mungkin anak tetap bisa. Setiap minggu dibaca itu rukun iman. Kadang-kadang ya maaf juga kadang orang tua itu aja, kan? Itu nggak tahu sebenarnya. Kita ini membawa pembiasaan anak. Pembiasaan karakter itu akan jadi apabila dilakukan secara berulang. Kalau tak dilakukan secara berulang, tak bisa. Kita bisa membaca surah Al-Fatihah tanpa dihafal, karena setiap hari dengar berulang-ulang, otomatis, kan? Kita bisa bahkan di dalam kubur itu, ya katanya ada juga ulama yang bilang gini, ditanya oleh malaikat, siapa nama Tuhanmu, Marabuka, apa jawaban kita? Allah. Susah kita nak jawab. Bagaimana kita nak jawab? Tapi kalau kita jawab dengan Allah, karena kita sudah melakukan salat 5 waktu secara berulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, otomatis Allah, kan itu. Itulah kira-kira seperti itu. Ini tentunya tak ada dalil juga, kan? ini untuk motivasi, ya. Tak ada dalil. Jadi untuk didikan subuh sendiri itu kalau nggak salah itu udah dari tahun berapa ya? 90-an ya? Apa namanya? Ya, awal 90-an, awal 90-an. Munculnya ya. Iya. 1960-an. Saya dengar, saya cilik tengok, saya coba searching. Saya ini tentunya awalnya tentu kita harus ilmiah juga, harus otentik juga, kan? Tapi kita ini mendengar dan membaca itu 1960-an. 1960-an itu sudah muncul udah ada didikan subuh. Itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu di Sumatera Barat. Itu telah 1962 berawal ada seorang bapak-bapak bawa anak-anak pergi ke masjid. Setelah salat subuh diajarkan baca ayat-ayat pendek. Nanti besok ada lagi orang ikut, diajarkan lagi. Ini berkembang. Akhirnya karena dulu tuh hal-hal kayak gitu nggak terlalu sulit, Ustaz, ya. Ketika ada teman-teman yang sudah ikut kegiatan tuh pasti kawan-kawannya lain tuh akan mudah untuk ikut itu. Iya. Dulu tuh zaman-zaman dulu tuh seperti itu. Iya, mudah. Nggak terlalu sulit lah. Tapi didikan subuh itu 1962 itu sempat juga mengalami ada juga kemunduran, tidak semajunya tahun 80-an katanya. Itu 80-an ke bawah. Kita kan belum ada tahun 80-an, kan? Kalau 83 kalau antum jauh lagi. Dan sebelum 80-an itu tingkat SD, SMP itu ramai ikut. Setelah 80-an ke atas, SMP itu udah mulai berkurang. Karena ya pengaruh juga, pengaruh lingkungan juga. Dan pas waktu saya berada di Padang dulu tahun 2002
2002 saya masuk. Saya mulai ikut tinggal di masjid. Ya sebenarnya keinginan bukan nak tinggal masjid, kan? Apa? Awalnya itu memang ekonomi tak ada, terpaksa karena masjid ini menyelamatkan kita. Kenapa? Itulah ya. Kita masuk ke masjid. Saya tak ada di kaum subuh. Kenapa Pak Ustaz? Awal tu capek. Balik kuliah jam 4. Waktu Ustaz masuk itu didikan subuh di Padang itu sudah berjalan ya? Udah berjalan. Di masjid tempat Ustaz itu? Ya udah berjalan lama. Udah berjalan. Kalau di sana tahun 2002 masuk itu udah biasa. Udah biasa. Udah tak asing lah. Tak asing. Bahkan udah maju. Dan itu ada juga tingkat SD. Tingkat SD rata-rata itu tingkat SD aja. Tingkat SMP itu cuma paling 2 orang 3 orang. Jadi ketika saya cuba analisa, saya cuba tengok baca-baca juga, kemunduran itu disebabkan oleh, kalau kita lihat sampai sekarang ini, itu tingkat SMP tak ada. Apa sebabnya? Sebabnya itu adalah animo anak sekarang ini kena apa nama itu, kesibukan dengan gadget ya, dengan gadget itulah animo pemecahnya di kan subuh. Dia disibukkan dengan sebuah HP, handphone. Jadi makanya anak SD. Dan yang kedua, ada juga animo dari sebuah daerah itu kalau sudah mengaji, udah khatam, tak perlu ngaji. Ya. Padahal dia ngaji itu sekali lalu aja. Ya. Makhrajnya banyak salah. Tajwidnya. Kita yang sampai sekarang seperti ini aja Ustaz ya. Iya. Luar biasa. Itu masih kita artinya masih mengkoreksi diri. Iya. Itu memang apa ya? Ngaji itu tidak ada tamat-tamatnya. Iya. Tidak ada khatam-khatamnya. Belajar tuh apalagi Al-Qur'an tuh enggak pernah ada istilahnya sudah paham betul. Tidak paham. Orang yang sudah mahir aja masih ingin belajar lagi. Selalu merasa berkurang. Kan? Berkurang. Karena saya tengok Ustaz di kampung tuh begitu. Begitu udah tamat SD, ada kelas selesai, ada kelas 6 ya. Itu artinya belajar ngajinya udah berhenti juga. Berhenti. Itu betul. Itu bahaya. Ini apa, ada degradasi, apa nama istilah itu? Pertukaran zaman, apalah istilah orang-orang sekarang. Jadi zaman berubah menjadi berubah pula karakter. Jadi memang luar biasa. Tantangannya pun makin berat. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang nih, misalnya dulu untuk mendapatkan ilmu itu susah. Fasilitasnya minim. Coba, mungkin di daerah antum di mana? Di NTB ya? NTB itu daerah bukit banyak ya? NTT ya? Nusa Tenggara apa? Timur. Kupang ya? Lembata. Kupang itu ibu kota provinsi. Itu bukit ya? Daerah gunung. Saya tengok ya, daerah gunung. Itu luar biasa perjuangan. Susah. Kalau kami sawah, hutan, gunung, di bawahnya dataran sawah, tengok ke bukit gunung, menjulang, meninjau. Bukan gunung meninjau, gunung Kerinci. jadi apa namanya ya? Kalau saya pernah juga berpikir gini, sebenarnya kesal tidak ada rasa tersampaikan sama anak-anak gini. Dulu orang-orang dulu tuh susah mendapat ilmu. Untuk mendapat ilmu tuh susah. Dan tidak dulu orang belajar ilmu dulu sederhana, hal yang kecil. Tapi ketika dia belajar sama guru itu langsung lengket. Ya kita teringat betul. Pernah kalau mengaji, ada guru ngaji, udah almarhum, udah lama, banyak guru-guru kita ngaji dulu, udah almarhum, mudah-mudahan Allah terima ya amal mereka, luar biasa. Ada guru kita di kampung mengajar ngaji, itu kalau tak bisa, apa yang ada di depan dia itu dilempar dia. Pernah dilempar dengan gelas, kakek saya sendiri dilempar dengan gelas, kena dinding, pecah gelas itu. Kalau bahasa ini sawan kan, jadi bahasa Melayu sawan dia kan. Terkejut, panik, diam, saya takut. Jadi yang paling degil itu bisa ngaji, bayangkan. Nah, tapi sekarang ini kalau kita sampai anak dengan mudahnya fasilitas, klik saja Google, keluar, halo, langsung keluar dia. Google apa ini, langsung keluar dia.
Tapi ilmu tuh kok nggak lengket gitu. kok tak lengket? Saya sampai juga mikir juga. Walaupun kita bukan ahli apa ya? ahli apa namanya? Ahli psikoanalisa apa namanya itu. Jadi Ahli di atas saya ahli. heran, kenapa? Tapi perasaan kita mengatakan seperti itu. Pada belajar, misalnya anak-anak belajar, buka ini, nak, dia buka lengkap, tapi ingin membuka itu susah. Padahal udah lengkap fasilitas, mau apa ada, dibuka. HP udah dipegang dia, semua ada, tinggal print. Tapi tak muncul juga barangnya. Tapi dulu muncul, berhitung, muncul lidi. Nah, masih ingat tak? Muncul lidi 100 sekebat bawa ke sekolah. Satu tambah satu, mana satu? Ini lidi satu. Muncul benda yang ada. Sederhana. Tapi sekarang semakin canggih, semakin mudah, tapi sulit. Kalau dulu semakin sulit fasilitas, tapi mudah. Kenapa itu, Ustaz? Karena, ini menurut saya ya, karena apa kata Allah dalam Al-Quran? Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya di balik kesulitan itu, sudah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya orang sulit menjadi mudah. Sekarang terbalik, mudah menjadi sulit. Mudah dulu. Kita diajari senang dulu. Kalau jadi diajari senang dulu, susah untuk menghargai apa. Kalau susah pahit dulu, luar biasa. Saya tangkap itu yang Ustaz sampaikan tadi itu. Salah satu faktor yang membuat sulit jadi mudah, mudah jadi sulit itu mungkin karena niatnya, Ustaz. Iya, niat. Niatnya juga ya. Segala sesuatu harus pakai niat, ya. Kan ketika segala sesuatu itu terbatas. Iya. Niat dia untuk belajar itu sungguh-sungguh, Ustaz. Iya, betul. Ketika dia menghadapi zaman yang sekarang ini, tinggal halo Google, berikan apa kan ini. Niat dia belajar kan hilang. Sudah hilang. Karena ada bantuan itu. Ada bantuan itu. Karena dia merasa dia begini. Semuanya terpenuhi. Jadi manja apa nama, sepele, suka menyepelekan sesuatu. Itulah akibat. Jadi kalau suka menyepelekan sesuatu, akhirnya bisa muncul karakter, ya. Kalau sudah menyepelekan sesuatu, muncul karakter angkuh, sombong dan lain sebagainya. Karena fasilitas kesenangan terlebih dahulu. Kalau sulit kita mikir-mikir nih, jangan sombong, kalau kita semua habis gitu kan gitu. Udah gini kok, udah kan mikir-mikir tuh. Menarik peminat membaca, karena jantungnya pendidikan itu di perpustakaan. Jadi kalau di kampus, kalau mahasiswa itu kurang pergi pustaka, ya kurang lah. Makanya perintah pertama kan ikra. Sebenarnya lingkungan sangat pengaruh. Kalau lingkungan itu tidak seperti itu, kalau kita sendiri baca buku, orang pasti micingkan mata sebelah. Apalah, kan gitu. Apalah, apa namanya? Apalah baca-baca buku. Jadi sok-sok lah gitu kan. Nah, kita akan minder, kan? Waduh, tak sesuai apa? Nanti kita dibilang orang ini. Pasti kita akan mundur. Itu akan merusakkan mental juga anak-anak. Tapi kalau lingkungannya itu budaya membaca, biasa saja, tak ada komentar. Justru orang tak baca, kenapa awak tak baca? Jadi lingkungan itu sangat pengaruh. Peran orang tua, peran sekolah, peran lingkungan. Marilah sinergi. Lingkungan itu ada ormas anak, ada ormas Islam, ada ormas ini. Jadi jangan apa nama itu sendiri-sendiri. Jadi MOU lah, apa, sinergitas lah, kan, sinergi dalam melakukan untuk melihat apa kekurangan anak kita. Ini sumbanglah untuk kebaikan tentang ini sumbangkan kebaikan ini, supaya anak-anak kita itu ada wadah untuk berbuat hal yang baik. Perlombaan tentang pidato, perlombaan tentang baca ayat pendek, sehingga tidak kita mengandalkan seperti MTQ saja. Itu kan setahun sekali. Kalau bisa sebulan sekali, macam didikan subuh, karena didikan subuh kan dilakukan seminggu sekali.
kalau sebulan sekali kita didikan subuh berkumpul di masjid yang satu. Dan apa kerja kita setelah didikan subuh? Kita mengadakan lomba seluruh kecamatan. Misalnya lomba azan, lomba ngaji, lomba pidato singkat, lomba hafalan ayat pendek. Saya yakin dan percaya luar biasa masjid itu diisi oleh anak-anak. Karena dia terpancing dengan reward. Yakin saya. Tapi kalau kita hanya tidak tidak punya peran kerjasama tadi, tidak sinergi, kepala desa, RT, orang tua, pengurus masjid, tak jalan. Betul. Kalau kita nak ngontrol, tak mungkinlah kita ngontrol setiap pagi subuh ke masjid-masjid, susah tak? Ya, jadi itulah lingkungan itu yang lingkungan. Jadi itu yang apa namanya, Ustaz? Mungkin kalau Ustaz kan sudah udah bisa berjalan ini didikan subuh nih, Ustaz. Nah, kalau saya sih membentuk yang itu tadi itu. Mabit ya. Gerakan itu juga ya, sudah berjalan. Saya tengok kena antum kan, walaupun orang tak tahu tapi orang tahu. Paham tak maksudnya? Walaupun orang tak tahu tapi tahu. Ini bahasa bahasa filsafat ya. Agak sufi sedikit. Ya, tak sufi juga. Jadi kena bukan sufi, kita ini sudah lelap malam, jadi agak nyeletok. Jadi memang ya. Jadi orang tahu. Misal antum itu mengesarkan masalah mabit, saya tengok, bahkan saya tak baca, saya tengok, oh ini ada baca Al-Quran, anak-anak itu berderet baca Al-Quran, nanti ada arahan dari ustaz berceramah kan, jadi malam bangun ya, itu luar biasa. Itu memang butuh keseriusan. Karena itu tidak macam didikan subuh. Didikan subuh ini sifatnya ceria, santai, tapi dapat ilmu. Kalau itu memang harus serius. Artinya ini kan tingkatannya beda. Enggak juga, Ustaz. Ya. Sama sebenarnya. Ya. Cuman mungkin metode, Ustaz. Tapi antum tuh bisa tularkan ke SMP, nanti kita laporkan juga kepada PMKL, MUI. Saya kira sangat respon di sekolah. Nanti Pak Ketua PMKL itu akan MOU dengan Dinas Pendidikan, kita usulkan. Itu sangat luar biasa. Mencari pemikiran hal yang seperti itu susah. Mungkin banyak sih, Ustaz. Banyak, cuma banyak tapi belum tertumpahkan, belum terkeluarkan. Ini bahasa ini memang banyak orang banyak punya. Iya, siapa sih yang tak ada tak ada pikiran seperti itu? Ada. Belum tertumpahkan, kan? Masih berada dalam pikiran. Jadi kalau kita tertumpah itu luar biasa. Nanti kita insya Allah itu bisa masuk. Psikolog dari Tanjung Pinang, dari provinsi, luar biasa. Bermacam-macam pertanyaan, intinya itu keluhan dari anak-anak kid zaman now, anak-anak sekarang. Keluhan orang tua terhadap anak-anaknya itu luar biasa. Ada orang tua terus menyampaikan dengan permasalahan anak itu secara pribadi, gara-gara ini HP, gara-gara permainan. Ini PR besar bagi kita semua ini. Instansi yang terkait, ormas jadi tidak mikirkan untuk apa. Itu penting, Zat. Karena semakin banyak waktu mereka terisi dengan kegiatan yang baik. Ya itu Zat ya. Itu intinya yang keburukan itu bisa dia hilang begitu saja. Kita mungkin bisa ngerem lah. Kita tak bisa gini. Kita bilang gini. Oh, jangan lakukan. Saya pernah kemarin, saya balik sekolah, lewat di jembatan sini. Di jembatan Tanda, anak-anak itu ada sekitar 10 orang. Udah bersiap-siap untuk gowes. Apa? Bukan. Lomba motor, balapan motor di sini. Dia nengok saya, dia mutar. Saya entah dalam hati itu agak apa? Risih. Sekali tidak juga risih. Dan nyampe saya lewat jembatan, saya balik lagi. Saya bilang kalau tak saya tegur ni ada korban kecelakaan nih. Karena anak-anak tu udah ngangkat stang, udah berasap motor. Pergi saya tegur.
Nah, balik Kak. Saya langsung marah gitu, spontan. Balik. Tak usah balapan di sini, ini bukan tempat balapan. Ini tempat umum jalan. Kita tak tahu, seolah-olah ada seperti geng motor lah apalah kan. Kita tak tahu zaman-zaman istilah anak sekarang ini banyak. Jadi langsung balik dia. Balik. Ngapain ini Kak ngumpul-ngumpul di sini? Ngumpul dekat jembatan. Tak boleh kan? Udah siap untuk lomba, udah berbaris. Wah, saya udah mulai berpikir yang lain. Tidak melapor, kita tak mungkin kita punya lapor orang pihak berwajib ini. Kalau lapor ini, itulah sinergitas. Tapi saya tengok Ustadz punya hati yang tersentuh itu udah luar biasa, Ustadz. Artinya tidak semua orang yang lewat situ bisa menegur itu, Ustadz. Iya, kan? Kenapa kita sekali lewat masih juga karena kita anak-anak tingkat anak SMP, tingkat anak SMA, langsung spontan gitu. Jadi karena kita takut kena kebanyakan anak-anak itu melakukan balapan tuh. Yang pertama, anak muda itu tidak memikir resiko, kan? Intinya dia harus terpuaskan. Tetapi saya di kampung itu pernah dia pergi ke sekolah. Itu saya sedih nengok. Itu masih saudara juga. Dia sering balapan, motor dibeli orang tuanya baru. Itulah saya bilang di kampung saya itu ada jalan raya, di kiri kanan itu ada sawah, kan? Balap. Ada di tepi jalan raya itu kan berjejer tiang listrik. Jadi dia bawa motor ngebut, jadi motornya pas dibelokkan, ya lepas kendali, dia terbang, mendobrak tiang listrik, pecah kepala dia, mati, meninggal dunia. Jadi sampai hari ini itu trauma macam mana yang menyayatkan hati itu luar biasa. Jadi kita bukan anak kita, semua anak itu adalah anak kita, kan? Kalau bukan kena lingkungan, anak kita tak ada yang lebih baik. Kalau anak kita sendiri yang baik, anak orang, jadi semua itu tanggung jawab. Semua dari pihak-pihak yang terkait. Itulah saya bilang tadi, tidak bisa lepas. Jadi apa yang bisa diberikan buat, apalagi yang sudah terorganisir, buat programnya apa. Ada baru sinergitas. Tak bisa kita lepas masing-masing. Ini serius. Iya, betul. Persoalan serius. Semakin kita lepas, Ustaz, semakin menjadi-jadi. Ya. Justru karena sekarang artinya masih bisa kita bendung pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Kita harus mengambil gerak duluan ini ya. Kita harus bergerak duluan nih. Semakin kita lambat ini, makin itulah yang disampaikan. Untuk alhamdulillah saya hadir waktu itu. Kan ibu-ibu datang, saya pun agak juga kena di ibu-ibu. Berapalah orang laki-laki ada 5 kan? Waduh segannya penuh ibu-ibu di aula tu kan? Ya kita suruh baca doa, saya segan juga kan? Lain, agak risih juga kan? Tapi kena ibu-ibu. Tapi betul lah keluhan ibu-ibu. Bapak-bapak itu peduli jugalah dengan anak. Jangan asyik ibu, kata perwakilan dari ibu-ibu. Ibu-ibu ni masak, ibu nanti nengok HP, bapak-bapak nengok HP, anak-anak nengok HP, sibuk dengan hal masing-masing. Cuma tidak ada kerjasama. Tapi memang saya itu sampai tak balik, saya dengar sampai selesai, mendengar keluhan anak-anak, dan pernah kita juga tengok secara langsung kan, pernah bahkan bisa kita mengalami dengan diri sendiri kan, kita dengar betapa penting macam mana tu untuk dia pengaturan permasalahan anak. Luar biasa tak? Itu dibuka. Itu sedih kita dengar. Karena kita sampai ibu-ibu itu sampai nangis semua dengar. Saya pun terbawa juga emosi kan. Luar biasa. Anak hari ini. Bagaimana anak 10 tahun yang akan datang, IT itu tak macam ini lagi, tak pakai sentuh lagi. Kita tak tahu 20 tahun akan datang, kita tak tahu lagi macam mana zaman ni. Bagaimana pula karakter berlapis, naik kelas karakter anak kita, entah macam mana lagi. Makin kuat cobaannya itu. Sekarang ini kalau kita tanya anak-anak, tak peduli. Coba. Sangat-sangat luar biasa. Saya tuh membayangkan anak-anak kita ini ke depan, Ustaz ya. Kalau kita sebagai orang tua sekarang aja melihat keadaan seperti ini miris betul. Apalagi untuk tantangan untuk anak-anak kita ini, yang 10-20 tahun yang akan datang nih, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Saat itu kita sudah nggak punya kekuatan, Ustaz.
Dan kita kalau lambat membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan, dengan karakter, habislah mereka digila sama zaman. Makanya ya, ini ada sebuah ilustrasi juga. Kalau anak-anak itu seperti ember, Ustaz. Ini kan gelas. Ya, kita katakan ini ember. Kalau ember itu kita isi dengan pasir. Ini kita isi dengan pasir penuh. Kita padat pasir. Kita taruh batu sebanyak mungkin di atas. Kira-kira apa yang terjadi? Batu itu kan berserak dah. Tak sanggup dah. Karena bawah udah padat, dia tak bisa menunjam ke bawah. Dan sebaliknya, kita isi batu. Kita masuk pasir. Masih Dia akan mengisi celah-celahnya. Bahkan batu yang rongga-rongga itu menjadi kuat. Pasir kita tempel-tempel. Air lagi pun masih bisa. Masih padat lagi dia. Nah, artinya apa? Begitulah anak-anak itu begitu penting. Batu yang kita masuk dalam ember itu, itulah pendidikan agama. Kalau dia besar, apapun ilmu yang dia dapat, ada yang mengontrol ilmu agama. Ada ilmu agama. Dan kalau pasir itu adalah ilmu dunia. Batu tadi ilmu agama. Kalau pasir dulu yang kita isi dengan ilmu dunia, dia sukses, berhasil dan lain sebagainya, tak bisa dia mengontrol, salah guna. Kenapa? Tidak ada pengontrolnya di hati dia. Ini ibaratnya seperti apa ya? Sentral ya. Tak ada yang mengontrol. Bagaimana terjadi seperti inilah penyakit masalah anak hari ini. Bagaimana kita menjadikan seperti itu ember itu diisi batu dulu. Dunia itu kan akan ngikut dia. Selesai. Apa-apa masalah aja gampang terdeteksi. Oh ini, teringat dia. Macam Buya Hamka bilang tu seperti bendi itu. Seperti itu juga. Kan? Ada pengendali. Pakai kacamata. Kalau kendali kanan, kanan. Agama. Kalau kendali kiri, kiri. Kalau dilepaskan, masuk jurang dia. Jadi harus ada kontrol. Kalau bendi itu harus ada pengendalinya. Orangnya yang mengendali. Kalau anak-anak tadi harus apa? Harus ada hatinya mengendali, diisi dengan ilmu agama. Otomatis dia akan terdeteksi. Oh, ini salah. Inilah masalahnya hari ini. Berat. Maka pendidikan, bagi kata Allah, anak-anak itu akan menjadi sebuah penyejuk bagi dirimu, menjadikan sebuah fitnah bagi dirimu, menjadikan cobaan, menjadikan ujian, menjadikan apalagi itu musuh, aduul lakum, menjadikan musuh bagimu. Yang kita idamkan kan qurratu ayun, penyejuk jiwa, penyejuk mata, hati kita. Itulah yang kita idamkan. Jadi tentunya prosesnya itu berat. Ujiannya itu berat. Ini yang harus kita bangkitkan. Yang punya pikiran, tolong tumpahkan, kan? Baru dibangkitkan itu. Yang punya pikiran, tumpahkan untuk membangkitkan. Jangan tidak ditumpahkan pikiran itu di sebuah organisasi yang ada. Jangan disimpan. Kalau disimpan, tak bisa bergerak kita. Dan paling penting itu Ustaz, dari Ustaz yang sampaikan tadi itu adalah kita mengambil bagian, Ustaz. Iya. Jangan sampai kita merasa kita nggak memiliki, kita menjawab. Iya. Apapun yang kita bisa lakukan. Kan lakukan. Bukan ingin melakukan tuh harus jadi profesor dulu, tidak. Jadi harus kita tuh ya berkontribusi untuk buat kebaikan, itu yang penting. Luar biasa. Ya, kita sudah ada PMKL, alhamdulillah ya. Antum sebagai humas. Ini humas ini berjalan terus. Setiap hari ada saja. Kalau video shot pun berjalan juga kan. Luar biasa. Itulah. Gitulah Ustaz. Mungkin dengan cara kita seperti ini bisa menarik anak-anak untuk tertarik dengan ini nih. Dengan media-media seperti ini Ustaz. Kita menyampaikan kebaikan-kebaikan lewat media yang ada. Iya.
minimal 1-2 ayat kita sampaikan. Tujuan kita kan hanya menyampaikan. Soal hidayah itu kan dari Allah ya Ustaz. Kita betul, ya betul lah, antum kan lebih paham. Kan begitu biasanya. Antum kan lebih paham. Masya Allah. Tapi memang luar biasa, kita menyampaikan secara langsung di forum itu agak susah mengumpulkan anak-anak. Kalau di ini dia bisa diam-diam, dia ingin dia muka walaupun malu kan dia tengok siapa nih? Oh ini ada Hadil Channel. Nah, kita klik dulu lah. Ada syiar channel. Ada syiar. Apa? Kita klik lah. Oh, sebelum nonton kita subscribe lah dulu. Wah, kata dia kan. Luar biasa. Jadi anak-anak itu manfaat dia dengar luar biasa tak? Dia langsung membaca. Kalau minat anak hari ini membaca kurang. Itulah saya pergi ke purpose tuh. Minat baca anak tuh kurang. Dia suka dengan audio visual. Video, nonton apa yang terjadi langsung itu kan. Makanya tugas kita memindahkan yang dalam bentuk tekstual ini kepada yang visual. Itulah tuh bukan memindahkan, menumpahkan. Dari tadi kita selalu menggunakan menumpah. Jadi bahasa entah kok bisa seperti itu bahasa kita ya. Menuangkan. Kalau bahasa anunya tumpahkan pikiran. Bahasanya lebih menuangkan ya. Menuangkan, menumpahkan pikiran. Tumpah di tempat yang di wadahnya. Di wadahnya yang tepat, dia nggak akan membahayakan. Iya, luar biasa. Jadi tugas kita, jadi itu memang agak berat. Tapi selagi kita masih punya kekuatan, selagi masih sehat, ya Ustaz ya, kita harus betul-betul fight. Ya, insya Allah kita berbuat hal kebaikan ini jangan pandang untuk sebuah apa ya. Ya, kita lakukanlah seperti air yang mengalir. Jadi kita lakukan. Nanti kita akan merasakan dengan perasaan tersendiri. Bagaimana rasa? Bukan kita mencari sebuah kepuasan apa tidak. Kita akan terasa, kan? Tidak kita mengambil sebuah imbalan dan tidak ya. Tapi kita merasakan, begitulah. Kan gini Ustaz. Nikmat. Lewat media, hari ini kita meninggal, video itu masih ada Ustaz. Ya, selama masih ditonton sama orang, insya Allah kita mendapatkan pahala Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah betul. Insya Allah. Jadi kita walaupun hanya bincang-bincang, hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi ada yang merasa tersentuh, ada yang merasa itu bermanfaat, dia kerjakan diam-diam. Insya Allah mungkin kita mendapatkan pahala. Walaupun kita udah meninggal Ustaz. Iya. Tapi kalau kita hanya kadang ceramah selesai lepas, begitu dia keluar, ya bisa saja dia kesibukan dengan dunianya, dia bisa lupa dan lain sebagainya. Tapi kan dengan media ini sangat membantu lah Ustaz. Ini investasi akhirat juga. Iya, ini semua itu kita lakukan hidup ini. Apa kata Allah tuh? Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin untuk mengabdi kepadaku. Di semua lini yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan, sangkutkan, niatkan untuk ibadah. Dan ini luar biasa efeknya untuk menyebarkan dakwah. Jadi dakwah itu syiar itu di mana-mana saja. Jadi apalagi moto daripada PMKL, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Ini juga ada motonya. Ini ada juga dakwah milenial. Ini luar biasa. Jadi kalau ada satu hal titik dakwah melalui PMK, dakwah melalui YouTuber, ini luar biasa. Jadi dahsyat. Jadi moto, dan yang terpentingnya ya di Kabupaten Lingga ini saya selalu kalau dikaitkan dengan yang sifatnya agamis, bukan agamis sebenarnya. Kalau sudah bercakap dengan Melayu pasti Islam, betul tak ya? Islam. Dan moto Kabupaten Lingga, bertingkap alam, berpintu ilahi. Itu luar biasa dahsyat. Dan mudah-mudahan dengan yang sedang kita lakukan, yang mau kita lakukan, yang belum kita lakukan tapi mau kita lakukan, mudah-mudahan itu dimudahkan. Itu akan terwujud bertingkap alam, berpintu ilahi. Sekarang alamnya sudah bertingkap, alamnya sudah terbuka ya, kira-kira makna kita gitu kan. Tapi pintu ilahinya
berpintu ilahi. Pintu ilahi ini pintunya sedang dicat. Sedang dicat ya. Dicat, ya. Kira-kira seperti itu. Sedang ini baru kita mau buka ya, mau buka. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah baru muncul negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sudah baik, dapat ampunan lagi. Nah, selesai. Jadi itu luar biasa. Itu moto-moto yang membangkitkan motivasi sebenarnya. Jadi kemanapun kita pergi itu nilai-nilai hal yang seperti itu tetap agamis itu. Dan satu lagi, ini lupa saya, ini karena sudah mengalir. Ada sebuah buku itu yang saya baca itu dari Dinas Pendidikan. Itu seperti ini. Ada olah IQ, kalau bahasa kita ada olah otak, olah emosional, olah hati, olah rasa, olah karsa. Kan? Jadi saya baca di situ, ternyata banyak orang pintar kan olah IQ tidak bisa juga diandalkan 100%. Dan nah, dari kesimpulan semuanya itu, singkat cerita, itu yang paling berperan itu apa? Itulah olah hati. Karena betul lah kata Rasulullah itu segala kalau hati itu sudah mulai terdetik baik, itu kan baik semua kan. Jadi kalau dia akan buruk, hati itu buruk, maka buruk semua. Jadi memang 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, Rasulullah itu sudah memberikan jalan tolnya seperti ini. Seperti ini, sebenarnya seperti itulah. Luar biasa. Jadi hati berperan. Makanya pendidikan hati itu yang paling, bagaimana orang akan melakukan sesuatu kalau hatinya tidak dibersihkan. Ya, itu bahasa agak sedikit ya. Hatinya tidak suka ya. Ini bahasa tidak suka. Karena saya ingat itu kata-kata Ustadz itu, bahwa hati itu memang menjadi kunci. Saya ingat kata-kata Ustadz ya. Saya mengkopas ini, bahwa dia itu kalau berkarat harus dicuci dengan istighfar. Jadi ibarat istighfar itu dia yang mencuci karat yang ada di hati. Ustadz ini pernah jelaskannya. Ustadz Rusli ingat? Masih ya? Pernah ya? Saya ingat. Tapi saya tak tahu di mana ya. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi dia membersihkan ini, ibaratnya gelas itu, ini sering kita isi air, sering kita isi teh, kemudian isi segala macam, itu licin ini. Licin ya kan? Masih ada licin-licin kalau sekedar air biasa. Iya, betul. Ingat ya? Jadi kalau gelas ini kan kena minyak. Kena minyak. Bukan kotoran biasa. Ya. Kena minyak, taruhlah tercelup di dalam minyak. Kalau dicuci dengan air biasa. Tak enggak. Kan? Dia harus ekstra cuci dia. Harus sabun pilihan. Sekali lap langsung kesat. Dan itu gitu juga istighfar. Istighfar itu banyak ulama-ulama kita, kawan-kawan kita, apalagi di dalam Al-Quran itu banyak menganjurkan istighfar. Rasulullah itu suruh banyak istighfar. Setiap hari Rasulullah istighfar 100 kali. Suruh. Kenapa? Untuk menyuci karat. Deterjen untuk menyuci gelas tadi, untuk menyucinya harus pakai sunlight. Mama lemon dan lain sebagainya. Kalau udah gosok, jangan sukses. Tapi kalau istighfar tanda dengan harus kalau hati tanda harus dengan mama lemonnya istighfar. Astagfirullah. Itu langsung mengkilat, terkikis. Karena hadis Rasulullah itu kan ada di dalam dijelaskan apabila manusia itu, seorang hamba itu berbuat dosa, akan tertanda satu titik hitam dalam hati dia. Kalau dia istighfar, itu akan kata siapa namanya, Ibnu Katsir, itu akan terhapus, akan tersepuh. Ada bahasa yang pernah saya baca, akan tersepuh, dia akan terhapus. Dia hapus licin, buat lagi sepuh. Istighfar itulah pembersih dia. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Jadi luar biasa, Masya Allah. Luar biasa.
Jadi mungkin Ustaz kita cukupkan dulu ya. Iya, udah malam ya. Udah malam, saya tengok Ustaz ini perjalanan jauh nih. Jauh, sekejap motor sampai. Sekejap motor sampai. Ya. Jadi nanti lain waktu kita harus lanjut lagi Ustaz. Memang bab kita ini dari tadi sudah berapa kali hijrah tempat ya. Iya. Nah, hijrah dari sana, dari daun pisang, hijrah ke rumah tua, hijrah lagi ke sini. Udah 3 kali. Itu ada memang filosofinya Ustaz. Apa tuh? Bahwa kita tuh harus selalu berpindah menyesuaikan dengan kondisi Ustaz. Oh iya, kata kalau kata tuh Imam Syafi'i, kita itu harus seperti air yang mengalir. Karena air mengalir itu kan hijrah. Jadi jernih. Dia bertukar. Busuk, berlumut. Nyamuk bersarang. Jadi dia digigit kita menular virus, bukan virus kebaikan, virus kuman. Itulah, jadi kita harus selalu ada inovasi untuk perubahan. Nah, kita di sana dapatkan hasil kurang bagus, cari tempat lain. Nah, kita mencoba satu metode yang kurang bagus, pindah metode lagi. Dari video full 1 jam tak ditonton, video short. Tapi yang ini jangan dimasukkan ke dalam itu semua. Tapi ini potong-potong sedikit aja. Ini udah insya Allah sangat berkesan. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, ini yang terakhir mungkin closing statement ya. Closing ini agak serius ini. Saya selalu mengutip Profesor Dr. Buya Hamka. Kita hidup di dunia ini selalu kita pandanglah sedikit meskipun kita banyak berbuat amal. Yang kedua, pandanglah banyak dosa kita meskipun sedikit dosa kita, agar kita tidak menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Dan kenapa? Karena iblis menggoda Nabi Adam ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darimu. Ketika kita sudah mengatakan saya lebih baik darimu, itu sudah ada pertama kali nenek moyang istilah yang mengkultuskan kesombongan itu, menganggap kebaikan dia lebih baik daripada orang lain. Itu sudah menanam bibit ini luar biasa. Itulah awal munculnya. Jadi mudah-mudahan kita itu terhindar dari itu dan tetap mensupport apapun kebaikan dilakukan oleh orang lain, siapapun kebaikan. Mungkin itu saja. Kalau begitu sudah disebutkan Buya Hamka, berarti penutupnya itu udah dasar. Oh, dasar. Ya, karena kebetulan pesan-pesannya beliau kan sangat membekas. Ya, kebetulan itu yang kita baca kan. Tapi walaupun sedikit kita dapat berbagi. Baliguani walau ayah. Ada tak pantunnya? Antum sastrawan. Antum banyak puisi Anda sampaikan, nanti penutupnya apa pantunnya? Saya tak pandai pantun. Jadilah seperti ombak di lautan, Ustaz. Walaupun di atasnya itu berserakan, tetapi di dalam lautan itu menyimpan mutiara yang berhikmah, mutiara yang mahal harganya. Mahal harganya. Itu lautan itu kan kita lihat itu banyak sekali berserakan itu ombaknya, kita ke kanan ke kiri ya kan, memutar segala macam, berserakan itu saat ya. Tapi di dalam lautan itu mutiara itu sangat mahal. Dia menyimpan mutiara yang sangat mahal harganya. Nah itu teman-teman bisa tafsirkan sendiri apa kira-kira. Nah, itulah kira-kira. Bukan sastrawan, ini hanya mengutip perkataan Imam Syafi'i. Iya, luar biasa. Artinya ya begitulah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita akan bikin lagi part-part berikutnya. Semoga ada kesempatan. Terima kasih banyak. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.